Sebenarnya Indef teman-teman itu ya memprediksikan tidak separah ini, mungkin 2% ya kemungkinan, tapi ini cukup parah karena pemerintah sendiri justru menjadi sumber masalah dari kontraksi ini. Sektor pemerintah itu berkontraksi 6,9% nih saya baca ya, berapa? 6,9%. Bantuan sosial, kesehatan yang 700 triliun yang katanya banyak ya, atau Pak Jokowi punya 11.000 triliun katanya waktu pertama kali memerintah. Itu tidak sampai dengan efektif di masyarakat dan itu dampaknya negatif terhadap kontraksi ini. Dari awal ini sudah kocar-kacir. Sebagai contoh, ini kan kita belum selesai, COVID-nya ini kan masih naik, kenapa dilepas? Itu sama dengan lagi di rumah sakit, belum sembuh disuruh lari. Itulah kesalahan kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan menghasilkan minus 5,2%, kemungkinan kuartal 3 akan lebih jelek lagi kalau tidak ada perubahan dalam kebijakan. Ekonomi kita itu sedang meluncur ke bawah, itu memang tidak bisa dihindari, ya kan? Karena terjadi di mana-mana gitu loh. Negara paling maju di dunia pun, negara paling kaya di dunia pun itu pasti mengalami pertumbuhan negatif. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pengorbanan kita untuk mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi itu adalah sesuatu pengorbanan yang memang ada hasilnya gitu loh, ya kan? Dan itu yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya Italia, Singapura, Cina dan sebagainya, negara-negara yang memiliki kapital yang besar dan mereka rela untuk mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena itu adalah satu-satunya respon untuk menurunkan laju penularan. Tapi kemudian pengorbanan kita untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang minus ini itu tidak dibarengi dengan manfaat dari upaya kita untuk melawan pandemik, ya kan? Jadi ketika kurva ekonomi kita turun, kurva coronanya naik terus gitu. Jadi kita berkorban untuk apa coba? Situasi pandemik ini tuh windows of opportunity-nya tuh kecil banget, pendek sebenarnya. Dan ketika kita bicara kurva, pada saat mungkin kurvanya baru naik ya, di situ adalah saat yang paling tepat untuk merespon. Semakin cepat kita merespon, semakin murah biayanya, semakin efektif penanganannya. Semakin lambat kita merespon, ya kan, semakin sulit menurunkannya, semakin mahal ongkosnya. Yang jelas ekonomi kita akan terus bleeding nih, ya kan. Pilihannya cuma dua, bleeding dengan jumlah angka korban minimal atau bleeding dengan jumlah angka korban yang tinggi. Itu aja, ya kan. Mau yang mana? What's left? The only option left is that we need to press the brake, ya. That's the only way out. Dalam arti kita harus kembali lagi ke apa yang kita lakukan bulan Maret dan bulan April. Memang berat, tantangannya berat. Jadi satu-satunya cara itu adalah dengan memperlakukan PSBB yang lebih ketat. That's the only way out. Ya kan? So that's the bad news. Nah, the good news is di depan ini kan masih 9 bulan. We just need to do it for 2 months. 2 bulan aja. Selama PSBB-nya efektif, itu akan turun drastis. 2 bulan, bertahan di rumah 2 bulan. We did that before, right? But it didn't work. Karena ya setengah hati gitu loh. Karena ketika masyarakat udah bersemangat, udah kemudian udah stay at home dan sebagainya, masuknya normal, kita disuruh keluar. Tapi di balik itu banyak sekali peluang yang ada. Nah sekarang pemerintah dengan krisis ini, bebannya tidak hilang, peluangnya diabaikan. Apa peluangnya? Peluangnya sektor informasi dan komunikasi. Ya, saya melihat
teman-teman yang bergerak di sektor komunikasi informasi internet itu ratusan persen naik salesnya. Sekarang coba Sharon lihat pertumbuhan ekonomi sektor Infocom hanya 3%. Itu artinya menterinya tidak bekerja dengan baik. Tingkat elektrifikasi PLN sudah 95% lebih. Jadi seluruh pelosok-pelosok Indonesia itu sudah dicapai dengan tiang listrik. Kan gampang, fiber optiknya yang seperti rambutnya Sharon itu tinggal dialirkan saja di tiang-tiang listrik itu. Sekarang tidak bisa karena dijual mahal. Sekarang itu berikan gratis kepada Telkomsel, kepada yang perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi mereka suruh menjual internet dengan murah. Di sektor kesehatan ini banyak setan gundul, ya. 90% itu kebutuhan kesehatan obat diimpor. Dengan krisis ini sekarang kesempatan untuk mereformasi sektor kesehatan. Karena 250 juta orang itu mengkonsumsi kesehatan. Ini akan sangat besar. Ini juga tidak dilihat oleh pemerintah.